Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, selesai dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Teacher Rida pada mata pelajaran matematika untuk kelas 7 SMP. Nah, kali ini kita akan melanjutkan operasi bentuk aljabar berikutnya, yaitu operasi perkalian. So, simak video berikut sampai habis ya. Operasi perkalian bentuk aljabar. Mari kita pahami konsep perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 5 dikali A, hasilnya adalah 5A. Yang kedua, 3A dikali 4B, hasilnya adalah 12AB. Nah, dari contoh tadi, perkalian bentuk aljabar satu suku dengan suku lainnya adalah mengalikannya langsung dengan memperhatikan sesama koefisien dan sesama variabelnya. Yang ketiga, A pangkat 2 dikali A berpangkat 3. Hasilnya adalah A berpangkat 5. Di sini konsepnya pangkat dijumlahkan jika bilangan yang dipangkatkan sama. Dan yang keempat, negatif 3Y berpangkat 4 dikali 5Y berpangkat 7. Hasilnya negatif 15Y berpangkat 11. Nah, di sini konsepnya koefisien dikali dengan koefisien, variabel dikali variabel. Negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15, sedangkan Y berpangkat 4 dikali Y berpangkat 7 sama dengan Y berpangkat 11. Sehingga kalau kita kalikan negatif 15, Y berpangkat 11. Selanjutnya, perkalian satu suku dengan dua suku atau lebih. Pahamilah contoh soal berikut. Sederhanakanlah A 6M dikali dalam kurung 7M dikurang 3N. Yang B, 9P pangkat 2 dikali dalam kurung 5P pangkat 4 ditambah 8Q dikurang 2R. Mari kita jawab. Untuk perkalian dalam tanda kurung, konsepnya adalah kalikan dari luar ke dalam tanda kurung satu per satu dengan memperhatikan tanda positif dan negatifnya. Untuk pertanyaan yang A, 6M dikali 7M hasilnya 42M berpangkat 2. Dan 6M dikali negatif 3N hasilnya negatif 18MN. Sehingga hasil perkalian 6M dikali dalam kurung 7M dikurang 3N adalah 42M berpangkat 2 dikurang 18MN. Dan untuk pertanyaan yang B, kita kalikan ke dalam tanda kurung 9P berpangkat 2 dikali 5P berpangkat 4. Hasilnya 45P berpangkat 6. Selanjutnya 9P berpangkat 2 dikalikan dengan positif 8Q. Hasilnya positif 72P berpangkat 2Q. Dan yang terakhir 9P berpangkat 2 dikalikan dengan negatif 2R. Hasilnya adalah negatif 18P berpangkat 2R. Nah, dari contoh soal tadi dapat kita simpulkan kita harus teliti dalam mengalihkan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, serta memperhatikan pangkatnya. Selanjutnya, perkalian suku 2 dengan suku 2, atau yang lebih dikenal dengan perkalian dengan dua tanda kurung. Terdapat dua cara, yang pertama dengan sifat distributif, yang kedua dengan skema. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah hasil dari X ditambah 3 dikali X dikurang 4. Mari kita jawab dengan cara sifat distributif. Pada sifat distributif, kita uraikan dulu faktor yang pertama, yaitu X ditambah 3. Sehingga menjadi X ditambah 3 dikali X dikurang 4 sama dengan X dikali X dikurang 4 ditambah 3 dikali X dikurang 4. Selanjutnya kita lakukan perkalian dengan tanda kurung. X dikali XX kuadrat, X dikali negatif 4 negatif 4X, positif 3 dikali X positif 3X, dan positif 3 dikali negatif 4 negatif 12. Sampai di sini paham ya? Sekali lagi intinya adalah teliti dalam mengali dengan memperhatikan tanda positif dan negatifnya. Selanjutnya yang terakhir kita sederhanakan, karena di sini terdapat suku yang sejenis, yaitu negatif 4X dan positif 3X. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 12. Mari kita bandingkan soal tadi dengan cara skema. Pada skema, untuk X ditambah 3 dikali X dikurang 4, kita buat dulu perkalian dengan dua panah ke atas dengan dua panah ke bawah.
Ingat, setiap tanda panah artinya dikali ya. Tanda panah yang pertama, X dikali X, hasilnya X kuadrat. Tanda panah yang kedua, X dikali negatif 4, hasilnya negatif 4X. Tanda panah yang ketiga, positif 3 dikali X, hasilnya positif 3X. Dan tanda panah yang keempat, positif 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Selanjutnya, kita sederhanakan bentuk aljabar ini, karena terdapat suku yang sejenis, yaitu negatif 4X dan positif 3X. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 12. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.